Lagi-lagi warga masyarakat menemukan struktur bangunan kuno. Masyarakat sudah tidak sabar lagi menantikan ekskavasi secara integral dan komprehensif untuk kemudian dijadikan destinasi edukasi wisata dan budaya. Temuan struktur batu bata yang diduga merupakan petirtaan era Kahuripan berumur 1000 tahun silam hingga kemudian menenggelamkan Butok Ijo. Sangat luar biasa sekali dan sangat anu. Lagi-lagi warga masyarakat menemukan struktur bangunan kuno terletak di desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Struktur ini memanjang dengan batu bata Prah Majapahit. Mari kita telusuri bersama-sama. Struktur bangunan kuno ini menggunakan batu bata yang sangat besar dan berat. Ini juga jenis batu batanya itu berbeda dengan masa Majapahit. Lokasi ini memang berada di daerah Sidoarjo. Ini tidak lepas dari masa lalunya yang merupakan kerajaan Kahuripan. Diduga struktur bangunan kuno ini telah menyeruak sekitar 1000 tahun yang lampau. Dan dari pojok tenggara bangunan itu diduga ini merupakan sebuah bangunan petirtaan kuno yang berbentuk persegi panjang dalam orientasi utara selatan. Temuan struktur batu bata yang diduga merupakan petirtaan era Kahuripan berumur 1000 tahun silam ini sudah mengalami kemiringan, di mana salah satu batu batanya itu luar biasa besar dan sangat tebal. Struktur tembok batu bata merah kuno yang memanjang ini kemudian ditemukan sebuah ujungnya. Sebuah ujungnya yang berada di tenggara ujungnya ini. Sehingga kemudian kita mendapati bangunan ini seperti sebuah petirtaan kuno atau sebuah kolam pemandian kuno yang kemudian entah itu membujur selatan, utara, atau barat timur, karena hanya pojoknya saja yang baru digali secara sporadis oleh warga. Struktur batu bata kuno ini sudah mulai mengalami kemiringan-kemiringan karena ribuan tahun silam. Secara arsitektur kuno, bangunan kuno, batu bata kuno ini memang tidak menggunakan adonan semen untuk perekat, melainkan biasanya menggunakan sistem kosot antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Kemudian juga menggunakan semen dari batu bata kuno yang dihaluskan kemudian dicampur dengan telur. Ada juga teori dicampur dengan bubur beras ketan. Ini menjadi salah satu lem atau perekat pada masa kuno untuk merekatkan antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Tapi secara umum biasanya para peneliti atau sejarawan menggunakan penelitiannya dalam sistem kosot, yaitu menggoreskan batu bata yang satu dengan batu bata yang lain dengan menggunakan air, kemudian memunculkan bubur dari kosotan itu sehingga kemudian menjadi media perekat antara satu batu bata yang satu dengan batu bata yang lainnya. Struktur batu bata kuno ini menyeruak peninggalan kerajaan Kahuripan sekitar 1000 tahun silam, di mana kemudian kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan maritim dengan pusat pelabuhan di Ujung Galuh atau Jenggala. Nama lain dari Kahuripan adalah Jenggala, juga kemudian Jiwana. Raja Airlangga menaruh minat besar kepada kerajaan ini sehingga mendirikan sebuah ibu kota negara untuk Jawa Timur ini di Kahuripan. Kemudian pindah ke Daha. Pada masa berikutnya seperti kerajaan Majapahit pun kerajaan Kahuripan merupakan sesuatu yang patut diperhitungkan karena merupakan sebuah kerajaan terbesar ketiga setelah Majapahit, Kadiri, kemudian Kahuripan. Bagaimanapun juga Kahuripan dengan pelabuhannya di muara Sungai Emas dan Sungai Porong ini telah kemudian menarik raja-raja Jawa Tengah
Mana salah satu alasan kenapa Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan ke Jawa Timur, daerah Kahuripan ini merupakan salah satu potensi ekonomi, potensi pelabuhan yang sangat luar biasa sekali, yang nantinya akan menjadi pelabuhan besar, menjadi pelabuhan internasional di Kahuripan ini, atau di ujung Galuh, atau di Jenggala ini. Bagaimanapun juga, 1000 tahun silam leluhur kita sudah memprediksi Majapahit yang dekat dengan muara Sungai Brantas maupun Sungai Emas telah menimbulkan kejayaan yang luar biasa pada masa lalu, yang setelah Majapahit teruntuh kemudian dilanjutkan oleh Surabaya. Struktur bangunan kuno ini tepat berada di tengah persawahan yang dikelilingi perumahan. Di area sekitarnya ada sesuatu bentuk batu hiasan kemuncak dari batu bata kuno. Jejak peninggalan sejarah dan budaya ini memang sungguh luar biasa sekali. Merupakan jejak dan peninggalan kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan yang juga pernah menelurkan tokoh-tokoh besar, antara lain Mahapati Gajah Mada juga dari wilayah Kahuripan. Kemudian juga Raja Hayam Wuruk merupakan Kumara Raja Jiwana atau putra mahkota Kahuripan. Ini kemudian menjadi raja besar kerajaan Majapahit. Cerita-cerita rakyat dan legenda juga banyak yang berlatar kerajaan Kahuripan atau Jenggala ini. Antara lain kisah Panji Asmoro Bangun, yaitu pernikahan antara putra mahkota Jenggala atau Kahuripan dengan putri Candra Kirana dari Kadiri. Kemudian juga kerajaan Kahuripan ini juga selain merupakan kerajaan terbesar ketiga pada masa Majapahit, setelah Majapahit, Daha atau Kadiri, kemudian Kahuripan. Dan setelah Majapahit teruntuh, memang menjadi kerajaan besar menggantikan Majapahit yang berpusat di Surabaya. Kerajaan ini dalam cerita rakyat juga menghasilkan legenda dan cerita-cerita rakyat. Selain kemudian cerita Panji Asmoro Bangun tadi, juga cerita Panji Laras, yaitu seekor ayam jago yang sangat berkaitan dengan penguasa dan putra mahkota Raja Jenggala. Setelah itu kemudian ada juga cerita rakyat yang menggambarkan sebuah bencana lumpur, yaitu cerita Timun Emas dan Buto Ijo. Ini kemudian dalam akhir cerita kemudian muncullah bencana lumpur yang keluar dari dalam tanah yang sangat besar sehingga kemudian menenggelamkan Buto Ijo. Sangat luar biasa sekali dan sangat Berbagai peninggalan ini merupakan aset sejarah dan budaya negeri ini yang tidak ternilai harganya, yang patut kita lestarikan, kita edukasi dan kita publikasi sebagai inspirasi dan kepercayaan diri akan kejayaan dan kehebatan leluhur kita pada masa lalu. Masyarakat sudah tidak sabar lagi menantikan ekskavasi secara integral dan komprehensif untuk kemudian dijadikan destinasi edukasi wisata dan budaya. Sesuatu peninggalan masa lalu yang tiada duanya dan sangat luar biasa sekali.